merupakan kelanjutan daripada materi kita yang kemarin. Di mana materi kita yang kemarin adalah masuknya Hindia ke Indonesia. Sebelum kita memulai materi kita, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita doa pembuka dulu. Oke, siapa yang doa pembuka aku? Siapa yang gilirannya hari ini? Silakan maju ke depan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Izinkan saya membawa melalui kesimpulan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas berkat yang Kau berikan kepada setiap dari kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Setiap dari kami kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu dan tangan penasihat-Mu yang selalu menyertai kami. Dan Tuhan, apapun yang kami lakukan ke depannya kiranya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya ini doa nama yang Kau sempurna kami kerjakan melalui Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Oke. Untuk pemanasan dulu, berhubung cuaca lagi dingin ya kan, jadi kita hangatkan dulu, kita panaskan dulu suasananya biar lebih hot lagi. Oke anakku, kita akan buat yel-yel SMA Negeri 1 Kabanjayan. Buat gerakannya semua ya, biar lebih semangat. Bisa? Bisa. Oke, apa kabar SMA Saka? Dahsyat, luar biasa, yo Allah. Oke, sekali lagi. Apa kabar SMA Saka? Dahsyat, luar biasa, yo Allah. Oke, terima kasih. Sepertinya semuanya sudah semangat, semuanya sudah ceria. Dan Ibu akan mengulang sedikit materi kita yang kemarin sebelum kalian maju ke depan. Kemarin Ibu suruh kalian di setiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Dan hari ini akan kalian presentasikan apa hasil daripada tugas kalian yang kemarin. Cuma sebelum kita masuk ke situ, kita akan mengingat dulu kembali minggu yang lalu atau materi minggu yang lalu. Agama Hindu dan Buddha adalah agama yang tertua di dunia, yang diakui seperti yang Ibu bilang kemarin, walaupun banyak agama di dunia, yang diakui sebagai agama tertua adalah agama Hindu dan Buddha. Yang berikutnya, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia juga ada beberapa teori, itu juga minggu yang lalu sudah kita bahas. Dan di dalam agama Hindu ada dikenal dengan 4 kasta, itu kemarin juga sudah kita bahas. Dan di setiap kelompok kemarin materinya masing-masing sudah Ibu bagi, dan hari inilah akan kalian presentasikan semuanya ke depan. Bisa ya? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah ready semuanya? Sudah, Bu. Sudah bisa maju ke depan? Sudah, Bu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama Ibu pilih adalah kelompok mana ini kira-kira ya? Oke. Kelompok 2, kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Berikan dulu tepuk tangan. Akan mereka bahas. Untuk mereka, untuk kalian, untuk kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan dulu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Cantik, cantik, dan indah. Apa itu yang indah? Nah, yang indah dan cantik itu ialah sejarah dan peninggalannya teman-teman. Menarik banget bukan pembahasan kita kali ini, tapi sebelumnya nih ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Delani Herina Burdamanik sebagai moderator di presentasi kita kali ini. Dan saya mengenalkan, Saya Glenn Aprilianto Barus. saya Jessica Tania Berbukit, saya Irina Dian Guru Sendiri Kempari. Dan saya Desti Dalam Kuba.
Itu dia perkenalan singkat dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas dan memperdalam mengenai materi kita kali ini, yang dimana kami mencakup adanya kerajaan, ada peninggalan, bahkan ada juga nih pengaruh-pengaruh yang mungkin akan kita rasakan juga pada saat ini. Oke nih teman-teman, langsung saja kita dengarkan satu persatu dimulai dari kerajaan. Nah, maksudnya agama-agama Hindu Buddha Indonesia memberikan pengaruh bagi Indonesia. Salah satunya adalah dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Nah, kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, kerajaan Kutai juga memiliki sumber sejarah yaitu Prasasti Yupa yang memiliki bahasa Sanskerta dan Buddha dan memiliki pulau. Nah, untuk penjelasan mengenai kerajaan lainnya akan dijelaskan oleh Dan yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau tepatnya pada 358 Masehi. Dan juga fakta uniknya dari kerajaan tersebut, yang pertama ialah kerajaan ini bukan berasal dari Nusantara, melainkan berasal dari India, yang dimana dibentuk oleh Maharshi Jaya Siwanganmaga. Saya ulangi, Jaya Sinawarman. Dan yang kedua, kerajaan Tarumanegara ini berasal dari kalimat pohon tarum. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 Masehi di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar kepada Asia Tenggara dan Asia Timur karena kerajaan ini merupakan kerajaan yang unggul dalam sektor kelautan dan perdagangannya. Jadi, pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dari Selat Sunda, Selat Malaka dan Semenanjung Malaya. Kerajaan ini juga sering disebut sebagai kerajaan bahari. Nah, teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, tapi sebelumnya nih teman-teman, kita tidak hanya akan mengetahui mengenai beberapa kerajaan ini, tetapi di sini teman-teman penasaran nggak sih apa sih pengaruhnya masuknya dari Hindu Buddha ke Indonesia? Mari kita dengarkan beberapa pengaruh berikut ini. Nah, jadi masuknya Hindu Buddha ke Indonesia membawa beberapa pengaruh. Dari kelompok kami mengambil dua yang pokok besarnya, yaitu pengaruh di bidang agama dan di bidang seni. Dari bidang agama, kepercayaan kita yang dulunya animisme dan dinamisme sejak mulai mengenal agama sejak masuknya Hindu Buddha, yaitu mulai mengenal agama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya juga pada seni-seni seperti seni ukir, seni pahat, itu juga berubah semenjak masuknya dari Hindu dan Buddha. Yang awalnya pada candi-candi itu tidak ada ukiran, sejak masuknya Hindu dan Buddha menjadi ada ukiran dewa-dewa di setiap dinding-dinding pada candi. Dan satu hal lagi nih yang tentunya tidak kalah menarik dan tentunya kita sangat excited ya biasanya kalau nengok hal-hal begitu. Yang berikut ini ialah beberapa peninggalan sejarah pada zaman dahulu yang mungkin saat ini juga masih ada kita temukan di beberapa tempat tertentu. Nah, yang pertama ini peninggalannya seperti Yupa. Yupa merupakan salah satu artefak batu yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang berasal dari kerajaan Buddha. Yang kedua itu ada patung Trimurti. Patung Trimurti merupakan salah satu dari 3 dewa tertinggi yang berasal dari agama Hindu. Yang ketiga ada kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan kitab yang berasal dari kerajaan Buddha. Nah, yang pada kelima ini mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Candi Borobudur ini merupakan candi yang berasal dari Kabupaten Sleman. Dan juga Candi Prambanan berasal dari Kabupaten Sleman. Dan juga Candi Borobudur ini merupakan tinggalan dari agama Buddha dan Candi Prambanan merupakan tinggalan dari agama Hindu. Selanjutnya saya alihkan kembali pada Buddha. Terima kasih kepada Delano yang sudah memaparkan beberapa peninggalan. Nah teman-teman, tentunya di dunia ini kita ketahui bersama ya bahwa misalnya tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Maka sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin mempunyai pertanyaan yang belum sempat kami jelaskan pada materi kali ini. Ada nggak nih teman-teman yang sudah mempersiapkan jawaban? Pertanyaan maksudnya. Kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan dan ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Wah, ramai sekali. Oke, yang pertama itu kepada teman kami Wira, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wira Prilatuba. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia sebelum masuknya Hindu Buddha ke Indonesia? Oke, terima kasih kepada Wira. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang kedua, teman-teman? Oke, pertanyaan kedua kami persilahkan Catherine untuk menyampaikan. Ya, jadi di sini saya kembali bertanya, mengapa kerajaan Indonesia memberikan agama Hindu dan Buddha? Oke, menarik banget ya pertanyaannya. Oke, kami akan menjawab, tapi sebelumnya masih ada lagi nggak nih yang ingin bertanya? Oke, kepada Keja, kami persilakan. Oke, pertanyaan Keja juga kami simpan terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, supaya cantik gitu ya, kita akan membuka 5 sesi pertanyaan. Yang tadi sudah ada 3, kami buka 2 lagi deh. Siapa lagi nih yang ingin bertanya? Oke, pada Gregory. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fitri Kutubukar. Di sini saya ingin bertanya, mengapa masyarakat Nusantara dapat menerima ajaran Hindu Buddha dengan terbuka? Apakah tidak ada penolakan dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang dimana kepercayaan ini sudah ada sebelum Hindu Buddha? Terima kasih. Wah, pertanyaan sepertinya menantang banget ya teman-teman. Kami udah jujur di sini ngomong. Sebelum Hindu Buddha. Terima kasih. Wah,
Pertanyaan sepertinya menantang banget ya teman-teman. Kami udah jujur di sini mau menjawab ini. Oke, satu lagi deh biar 5. Oke, kepada Benaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, siapa sih yang mempelopori maksudnya hidup Buddha di Indonesia? Nah, menarik banget nih dari kelima pertanyaan ini. Tapi sebelumnya, kami meminta izin kepada teman-teman untuk memberikan kami waktu yang sesingkat mungkin agar kami dapat berdiskusi sejenak. Oke, kami meminta izin. Nah, sambil menunggu mereka diskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kalian, kita lihat lagi dulu ya, biar lebih semangat lagi. Bisa ya? Karena cuaca lagi dingin ini, biar kita lebih hot lagi. Oke? Bisa? Oke, apa kabar teman Saka? Dahsyat, luar biasa, ya. Oke, sekali lagi, apa kabar teman Saka? Dahsyat, luar biasa, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana kelompok penyaji? Silakan bisa menjawab pertanyaan. Sudah dong, Bu. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih atas waktu luang yang sudah dipersilakan kepada kami. Dari beberapa pertanyaan itu dan atas waktu yang sesingkat mungkin, kami telah memperoleh beberapa informasi yang mungkin akan kami sampaikan sebisa kami dan semampu kami. Dimulai dari pertanyaan pertama yang tadinya ditanyakan oleh Wira yang akan dijawab oleh teman presentasi kami kali ini. Nah, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya untuk Wira. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Nah, pada awalnya ataupun sebelum masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan kesukuan ataupun kerakyatan. Nah, namun setelah agama Hindu Buddha berkembang di Indonesia, sistem pemerintahan berubah menjadi monarki seperti di India ataupun tempat kelahiran dari agama Hindu Buddha. Nah, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia juga merupakan salah satu pembentuk dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sekarang. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tunggu dulu. Bagaimana tanggapan daripada penanya? Siapa tadi yang bertanya? Wira, bagaimanakah puaskah dengan jawaban mereka? Aku tadi pertanyaannya mengenai apa itu? Mengenai bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia sebelum masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Iya, jadi tadi sudah dijawab bahwa pemerintahan sebelum masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu berbentuk suku-suku yang dipimpin oleh kepala suku, dan setelah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dipimpin oleh seorang raja. Jadi berubah ya. Oke ya, puas? Ada tanggapan lagi sama mereka? Oke, puas. Oke, silakan lanjutkan. Oke, pertanyaan kedua dari Catherine, mengapa kerajaan di Indonesia disatukan dengan Hindu Buddha? Karena agama yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah agama Hindu dan dilanjut dengan agama Buddha. Jadi peninggalan yang sudah tertanam dari agama tersebut menjadi bersejarah di Indonesia, dan itu sudah termasuk ke dalam seni bangunan karena kebanyakan yang ditinggalkan berupa candi ataupun kerajaan, sehingga peninggalan itu menjadi bersejarah dan tertanam di Indonesia. Oke, boleh ditanggapin aku kelompok penanya siapa tadi yang bertanya? Oh iya, tadi pertanyaannya iya, boleh ya kalau kurang kuat suaranya ya. Nah, jadi ini tadi udah dijelaskan sama kawannya bahwa memang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia memang membawa dampaknya merubah Indonesia dari sebelumnya berbentuk suku-suku menjadi berbentuk kerajaan gitu, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Paham? Oke, kalau ada tanggapan boleh, ya kan? Oke, silakan. Yang berikutnya pertanyaan dari oke, silakan. Untuk pertanyaan ketiga itu dari Keja, apa ada peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha Indonesia selain yang ada di PPT ini? Ya, jadi Keja ada beberapa peninggalan Hindu dan Buddha yang tidak dapat dimasukkan dalam PPT itu seperti Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Penataran, Candi Pelausan, dan Candi Sewu. Apakah dapat diterima Keja? Iya, mungkin tidak terlalu kita kenal karena mungkin tidak terlalu besar. Dimana yang kita ketahui, yang sering kita dengar, apalagi itu adalah salah satu ikon Indonesia ya, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Jadi yang hanya ada atau yang sering kita lihat hanya yang kedua itu. Walaupun sebenarnya seperti yang mereka bilang tadi itu masih banyak candi-candi di Indonesia yang ada, ya kan? Cuman tidak terlalu banyak yang tahu.
Oke, yang berikutnya. Pertanyaan dari Brandy. Iya, Jadi, silakan. menurut kelompok kami, sesuai pertanyaan yang dari Tuan sampaikan tadi, mengapa masyarakat Indonesia bisa terbuka dengan agama-agama yang dibawa oleh Hindu dan Buddha? Karena pertama, pada awalnya, memang kita masyarakat Indonesia bersikap sangat ramah terhadap orang luar. Apalagi mereka datang untuk membawa dagangan. Jadi, memang sifatnya masyarakat Indonesia sangat ramah terhadap orang luar, apalagi pedagang-pedagang yang datang. Terus yang pertanyaan kedua tadi, apakah tidak ada penolakan? Menurut kelompok kami, sebenarnya pasti ada penolakan, tetapi karena dulu kepercayaan kita animisme dan dinamisme juga agak dia sedikit agak nyambung gitu antara kepercayaan atau agama dari Hindu Buddha. Jadi itu dari kelompok kami, bisa diterima. Ya, dulu sebelumnya agama kita adalah sebenarnya bukan agama, tapi kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Jadi animisme dan dinamisme, setelah masuknya Hindu Buddha, kita sudah memeluk agama. Agama Hindu Buddha dan Indonesia itu nyambung dengan animisme dan dinamisme tadi. Jadi orang Indonesia pada masa dulu itu mudah menerima karena itu tadi agama kita atau kepercayaan sebelumnya itu sudah dipadukan. Hal itulah yang disebut dengan akulturasi. Apa pengertian daripada akulturasi? Iya, menggabungkan dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Oke, yang berikutnya masih ada tadi pertanyaannya? Oke, silakan. Pertanyaan yang terakhir itu dari Binaya. Pertanyaannya tadi, siapa yang mempelopori masuknya agama Hindu dan Buddha, gitu kan? Jadi menurut kami ambil sedikit dari teori juga ya. Menurut kelompok kami, yang mempelopori itu adalah kami ambil dari teori Brahmana, yang dimana para penguasa yang mengundang Brahmana tersebut untuk masuk ke negara kita. Contoh seperti ini, Pak Brahmana, kami kepo nih, gimana sih ajaran agama yang kalian ajarkan gitu? Sini Pak, masuk ke kerajaan kami atau ke negara kami gitu. Terus negara kita Indonesia ini, lah kok enak gitu kan? Kok sehubungan sama gimana kita yang dulu yang dimana penganutan kita yang itu animisme dan dinamisme begitu. Apakah dapat diterima? Dapat. Terima kasih. Menarik banget bukan teman-teman? Pertanyaan begitu juga jawaban yang tidak kalah menarik nih yang telah disediakan oleh kelompok-kelompok kami. Nah, selain itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memperdalam materi kami, boleh nih. Tadi begitu banyak ilmu yang sudah kita dapat mengenai dari kerajaan yang ada di Indonesia. Dan ada tadi berapa kerajaan yang mereka paparkan tadi? Iya, ada 3. Yang pertama adalah kerajaan. Iya, kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan. Dan itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Dan kerajaan Kutai salah satu adalah kerajaan yang paling terkenal. Karena itu tadi, dia adalah kerajaan yang pertama. Jadi dulu orang Hindu masuk ke Indonesia. Pertama dia masuk di Indonesia luas ya kan? Ada berapa provinsi Indonesia sekarang? Iya, ada 38 provinsi. Dulu itu belum berbentuk provinsi. Jadi Indonesia dulu pertama dimasuki oleh agama Hindu kan itu ke Kalimantan Timur. Makanya di Kalimantan Timur itu dulu itu terbentuk kerajaan. Walaupun pada akhirnya itu sampai nanti ke daerah kita. Apa nama daerah kita ini? Sumatera Utara, Kabupaten Jahe, Kabupaten Karo. Jadi mungkin kalian bertanya, Bu, kalau dia dulu itu adalah kerajaan Kutai, apakah di Karo juga berbentuk kerajaan? Iya, sama. Kita juga dulu itu berbentuk kerajaan, di mana Kabupaten Karo dulu nama kerajaannya itu adalah Kerajaan Haru. Ada 4 huruf. Apa? Ya, Kerajaan Haru. Nama rajanya dulu adalah agak unik dia ini nama rajanya. Nama rajanya adalah nama Raja Palagan. Palagan gitu. Jadi memang orang Karo dulu itu namanya unik-unik kan aku. Kita dulu nama kita ini tergantung nama orang tua kita ya. Kalau sekarang nama kalian udah keren. Jadi dulu itu sejarah nama-nama orang tua itu biar tidak ribet, tidak repot, di mana dia lahir itu aja buat namanya. Makanya dulu namanya adalah Palagan. Dan mungkin kalian bertanya lagi, kenapa kerajaan Haru tidak terkenal seperti kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kutai, kerajaan Singasari, kerajaan Sriwijaya? Karena tidak kuat dia. Kalau kerajaan itu dia kuat mulai dari sistem kerajaannya, pemeluk agamanya. Kalau kita dulu di sini itu tidak kuat sehingga tidak bisa lagi diteruskan dan lama-lama hilanglah dia. Makanya mungkin kerajaan Haru pun kalau tidak dijelaskan bisa saja kalian tidak mengetahuinya karena tidak ada memang secara resminya dia itu dijelaskan karena habis Raja Palagan tadi nggak tahu lagi siapa penerusnya karena anaknya pun itu tidak mampu meneruskannya. Seperti itulah ya. Oke ya, paham sampai di sini aku. Dan kenapa tadi seperti yang kalian bilang, kenapa di Karo ini tidak berkembang agama Hindu dan Buddha tadi? Sebenarnya semakin lama dia semakin berkembang.
apalagi sekitar Brastagi itu agama Buddha itu banyak ya, agama Hindu yang di sini tempat ibadahnya nggak ada. Tapi kalau di Brastagi bahkan ada salah satu tempat ibadah terbesar di Indonesia bahkan, yaitu apa namanya? Iya, pagoda. Dan untuk meresmikan itu dulu, seluruh biksu mewakili yang ada di dunia itu datang. Gitu. Jadi dari mana ibu tahu? Kalau kalian pergi ke sana, masuk kalian ke dalam, itu ada nanti foto semuanya. Ini biksu dari Cina, dari Jepang, perwakilan negara semua itu datang untuk meresmikannya. Karena itu pernah dinobatkan sebagai terbesar di dunia enggak ya, di Asia Tenggara. Cuman apakah sekarang itu masih benar atau enggak? Kita juga tidak tahu. Oke, paham sampai di sini atau hampa? Paham. Oke, yang berikutnya tadi adalah Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang mau masuk ke Universitas Sriwijaya? Itu ada hubungannya itu ya, banyak ya, banyak. Oke, memang Universitas Sriwijaya salah satu universitas yang terbaik juga di Indonesia. Jadi Sriwijaya itu adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang terbesar di Indonesia yang terletak di Palembang. Gitu. Jadi untuk mengenang itu, untuk mengingat itu, makanya di situ dibuat Universitas Sriwijaya. Karena di Palembang itu dulu ada sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang terbesar. Gitu. Makanya dia dibuat Universitas Sriwijaya dan salah satu menjadi universitas favorit juga di Indonesia. Oke, itu adalah tadi paparan dari teman-teman kalian yang maju ke depan. Dan sekarang untuk mengetahui bagaimana pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, itu ada video sudah ibu sediakan. Biar lebih jelasnya lagi, kita akan lihat nanti akan ibu jelaskan lagi. Gitu. Oke ya, bagaimana pengaruhnya, apa dampaknya. Dulu juga di daerah kita yang kita ketahui agama Hindu itu kalau orang meninggal diapain? Iya, dibakar. Dulu di Karo itu juga dibakar. Gitu. Dan itu adalah bukti salah satu agama Buddha pernah masuk ke sini. Sebenarnya untuk kedepannya nanti untuk berapa puluh ribu tahun yang lagi mungkin ya, untuk dibakar itu mungkin alternatif yang baik itu ya kan, apalagi penduduk semakin banyak, lokasi semakin sempit gitu. Jadi bisa diprediksikan itu nanti. Oke, akan kita lihat videonya. Perjalanan asing dan beberapa prasasti, serta sumber dalam negeri berupa prasasti antara lain prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Siddhartha, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Karanggerahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi. Sebagian peneliti berpendapat bahwa komunitas ini kisah kerajaan Hindu Buddha di Indonesia tidak terhenti sampai di sini. Pengaruh Hindu Buddha di Indonesia masih terus berlanjut dengan diwarnai berbagai konflik dan perebutan kekuasaan. Kisah kerajaan Hindu Buddha dan para penguasanya akan berlanjut pada cerita selanjutnya. Bagaimana Hindu masuk ke Indonesia, Buddha masuk ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia, penjajah masuk ke Indonesia, karena semuanya itu dia ada buktinya daripada prasasti tadi. Oke, yang berikutnya salah satu peninggalan Hindu Buddha yang ada di Indonesia yang mungkin tanpa kita sadari padahal kita pelajari gitu. Tapi waktu SD dan SMP yaitu tulisan aksara. Jadi
bahwa agama Hindu dan Buddha ini sama-sama berkembang di India, serta juga agama Hindu dan Buddha ini adalah agama yang tertua di Indonesia. Sekian yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok dua. Jadi kesimpulan yang kami dapat tentang materi hari ini, yang pertama, masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ada dipercayai 4 teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Pertama ada teori Brahmana, yaitu pendeta dari India kita bawa kemari, kita bawa ke daerah kita untuk mengajarkan tentang agama-agama Hindu Buddha ke daerah kita. Yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, yang keempat teori Sudra, dan yang kelima teori arus balik. Poin yang kedua yang kami dapat, agama Hindu Buddha diterima di Indonesia dengan terbuka karena masyarakat Indonesia bersikap ramah dan juga ajaran Hindu Buddha selaras atau sepemikiran dengan kebudayaan Nusantara. Poin ketiga yang kami dapat yaitu peninggalan sejarah Hindu Buddha dapat berupa prasasti, kitab Sutasoma, candi, dan juga batu nisan. Poin yang keempat kami dapat, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu yang berada di Tanah Karo adalah kerajaan Haru, dengan rajanya adalah Raja Palagan. Dalam kebudayaan Hindu, ada satu hari raya yang dilestarikan oleh agama Hindu, yaitu Hari Raya Nyepi. Sekian kesimpulan yang kami dapat, terima kasih. Banyak candi-candi atau kerajaan yang berdiri di Indonesia, di mana banyak dari candi-candi tersebut atau bangunan kerajaan tersebut berasal dari agama Hindu dan Buddha. Maksudnya Hindu dan Buddha ke Indonesia banyak meninggalkan seni-seni yang belum pernah ada contohnya seperti usiran yang ada di setiap kerajaan atau candi yang sama. Hindu dan Buddha juga banyak membawa pengaruh dari Indonesia, contohnya seperti kebudayaan yang dimana pertama adalah suku, yang dimana itu adalah Hinduisme atau Buddhisme, yang dimana budaya tersebut berhubungan dengan agama Hindu dan Buddha, sehingga disebut menjadi satu yang berhubungan dengan agama Hindu. Nah, dan yang terakhir, kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 4 yakni yang pertama, kerajaan Hindu Buddha merupakan masa kemasan peradaban di Asia Tenggara, terutama di wilayah yang sekarang yang menjadi Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seperti Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Majapahit memiliki pengaruh yang kuat dalam bidang politik, agama, budaya, dan perdagangan. Selama periode ini, agama Hindu dan Buddha berkembang pesat di wilayah dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Nah, pada presentasi yang di beberapa waktu lalu dan video yang telah ditayangkan tadi, kami juga mendapat kesimpulan bahwa begitu banyak pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia seperti agama dan seni. Nah, di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita sering melihat peninggalan-peninggalan Hindu Buddha, baik dalam berupa seni atau candi-candi ataupun mungkin ukiran-ukiran di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya kami juga mengambil kesimpulan yang ini beberapa peninggalan dari agama Hindu dan Buddha, yakni seperti yupa, kitab-kitabnya, dan candi. Dan salah satu candi yang menjadi ikon Indonesia sekarang, Candi Borobudur. Nah, dari Candi Borobudur ini juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebudayaan Hindu dan Buddha ini juga berdampak baik dalam Indonesia, yang dimana dari sejarahnya dan peninggalannya tadi menjadi salah satu ikon utama di Indonesia. Nah, dari beberapa waktu yang lalu, dari beberapa video dan presentasi yang lalu, kami juga mendapat kesimpulan bahwa agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang pertama, dan agama ini masuk dalam 5 teori menurut kepercayaan kita masing-masing. Contoh ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, dan teori Waisya, Sudra, dan arus balik. Nah, mungkin hanya sekianlah kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 4. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Keren sekali. Oke. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung ya. Dan materi kita dengan demikian, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dengan 4 mata pelajaran 2 kali pertemuan itu sudah selesai. Dan untuk minggu depan kita masuk ke masuknya Islam ke Indonesia. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Kalian luar biasa. Oke, kita sebelum kita pulang kita doa dulu. Siapa doa penutup? Oke, nanti ketua kelas akan yang aku. Baiklah teman-teman dari guru saya, sebelum kita pulang ke masing-masing, ada baik kita berdoa tergabung menurut azan dan agama masing-masing. Izinkan saya bawa doa kita pada hari ini dengan ajaran agama Kristen dan Islam. Mari kita satu berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Terus, terima kasih atas kamu karena kami dari awal pembelajaran kami sampai selesai ini Bapak. Bapak, selamat pulang dan kami perjalanan. Lalu kami akan sebut kami masing-masing tanpa berdoa sekarang. Hanya bila harus ini, tanpa ada harus berdoa terus. Haleluya, Tuhan. Jazrat. Beri salam pada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Silakan pulang dari sini seperti biasa, ya. Guru dan aku.